Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan melanjutkan kembali kajian Tazkiyatun Nafas setelah beberapa kali kita berbincang tentang salat. Hari ini kita ingin berbincang tentang puasa. Tema kita sore ini berpuasa sebelum bulan puasa tiba. Hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan insya Allah kita akan kembali bertemu dengan bulan yang kita orang Jawa sering menyebutnya sebagai bulan puasa. Yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan. Dan kita semua tahu kalau Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Nah, kita ingin mengaitkan puasa ini dengan rahmat. Dan kenapa temanya berpuasa sebelum puasa tiba? Jadi ibarat orang olahraga kan harus ada pemanasan, sehingga olahraganya itu ada hasilnya. Tidak kemudian cuma dapat capek. Nah, banyak orang yang puasa tapi karena nggak pakai pemanasan, ya dia puasa dapatnya cuma lapar, cuma capek, cuma lelah. Nah, karena itu ini kesempatan ada waktu beberapa hari kita berpuasa terlebih dahulu. Nah, puasa apa? Nah, ini puasa yang nanti ada kaitannya dengan bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lain adalah salah satu momentum waktu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang hidup, kalau kita perhatikan ternyata hidup manusia itu maknanya bisa berbeda-beda. Yang kalau kita kumpulkan ada minimal tiga macam hidup manusia. Ada orang yang dia menjalani hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Dan ini semua kita pasti sepakat kalau hidup itu perjalanan. Jadi dia menjalani hidup ini sebagai perjalanan. Tetapi tidak jarang kita menjumpai ada orang yang menjalani hidup ini keluyuran. Jadi dia memaknai itu tidak dalam teori, tapi memang dalam kenyataan. Dia hidup tapi hidupnya itu ya bermakna keluyuran. Dan satu lagi, ada orang yang hidupnya itu memiliki arti minggat. Kita pasti akan masuk satu di antara tiga ini. Nah, kalau dari tiga pilihan ini, dari apa yang kita sudah jalani selama ini, kita menjalani hidup itu sebagai perjalanan, keluyuran atau minggat? Ya, tentu kalau dari istilahnya saja perjalanan. Cuma masalahnya, yakin nggak kalau hidup yang sudah kita jalani selama ini hidup yang memiliki makna perjalanan? Atau jangan-jangan selama ini kita ternyata cuma hidup ini keluyuran aja. Jadi kerja itu yang diartikan sebagai keluyuran. Bahkan bisa jadi sholat itu bagian dari keluyuran. Jadi memang hidupnya hanya keluyuran. Nah, yang lebih parah lagi, ada orang yang hidupnya malah minggat.
Nah, terus bagaimana kita bisa membedakan orang yang hidupnya bermakna perjalanan, keluyuran atau minggat? Masing-masing ada 3 ya kriterianya. Hidup itu akan bermakna perjalanan. Pertama, kalau tujuannya jelas. Jadi hidup ini akan dikatakan perjalanan kalau tujuannya jelas. Memang saya hidup mau kemana? Kalau mau jelas ya tujuannya adalah Allah. Nah, yang kedua, yang dicari juga jelas. Apa sih yang dicari? Yang dicari adalah ridha Allah. Nah, kemudian yang ketiganya adalah waktunya dibatasi. Suatu saat perjalanan hidup saya ini pasti akan berakhir. Nah, maka orang yang hidup dan memenuhi 3 kriteria ini, tujuannya jelas, yang dicari jelas, waktunya juga jelas dibatasi, maksudnya yakin dibatasi. Nah, itu berarti dia betul-betul sedang menjalani perjalanan hidup, menempuh perjalanan hidup. Nah, yang kedua adalah keluyuran. Siapa yang keluyuran? Orang yang tujuannya nggak jelas. Jadi ibarat suami minta izin sama istrinya, "Bu, Bapak pergi ya?" "Kemana Pak?" "Nggak tahu kemana." Jadi tujuannya nggak jelas. Terus dicari, emang mau nyari apa? Pokoknya saya keluar aja. Jadi tujuannya nggak jelas, yang dicari nggak jelas. Tapi ketika ditanya oleh istrinya sampai kapan, dia paling sebelum maghrib nanti sudah nyampe. Bilangnya habis zuhur. Mau kemana nggak jelas, mau nyari apa nggak jelas, tapi sampai kapannya jelas. Jadi paling sebelum maghrib udah pulang kok, Bu. Ini berarti suami dia keluar rumah ngapain? Apalagi kalau bukan keluyuran kan? Istrinya akan menganggap suami saya mau keluyuran. Kenapa keluyuran? Dan ditanya mau kemana nggak jelas. Nyari apa nggak jelas. Tapi ketika ditanya kapan pulangnya, nah bisa menyebut, nah itu berarti tandanya keluyuran. Nah, yang ketiganya minggat. Nah, kalau yang minggat itu pertama tujuannya nggak jelas, yang dicari juga nggak jelas. Nah, waktunya juga nggak dibatasi. Jadi tadi seperti suami minta izin ke istrinya, mau kemana Pak? Nggak tahu kemana. Nyari apa nggak tahu. Terus kapan pulangnya nggak tahu. Nah, kalau serba nggak tahu berarti judulnya apa ini suami? Minggat. Nah, hidup juga sama. Hidup juga sama. Nah, meskipun ada satu lagi yang keempat, mirip seperti yang pertama, ini tujuannya jelas, tapi jelas buruknya. Yang dicari juga jelas buruknya. Waktunya juga jelas dibatasi. Nah, kira-kira kalau ini apa namanya? Jadi suami izin sama istrinya, "Bu, Bapak keluar ya." "Kemana Pak?" "Ke mall." "Ngapain Pak?" "Cuci mata." Tujuannya jelas, ke mall. Yang dicari juga jelas, mau cuci mata. Sampai kapan? Paling nanti sebelum asar udah pulang. Itu kira-kira istrinya akan ngasih judul apa nih? Apapun judulnya, kira-kira ini suami bakal diapain sama istrinya? Nah, jadi kalau ada pilihan berarti harusnya kita memutuskan hidup ini harus memiliki arti perjalanan. Nah, kalau memiliki arti perjalanan kan berarti harus tegas, dan orang-orang tua kita zaman dahulu sudah mengajarkan kalimat yang menunjukkan bahwa saya menjalani hidup ini sebagai perjalanan, bukan keluyuran apalagi minggat. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Kalimat ini menunjukkan bahwa hidup ini memang perjalanan.
bukan keluyuran, bukan pula minggat. Jadi tujuannya jelas, ilahi anta maksudi, engkau yang aku tuju ya Allah. Yang dicari juga jelas, ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari, dan saya tahu betul bahwa perjalanan menujumu dibatasi oleh waktu. Suatu saat kami semua pasti akan mati, akan meninggal. Kami sangat berharap sebelum kami meninggal, kami sudah sampai pada tujuan hidup ini. Nah, inilah yang namanya perjalanan. Nah, untuk bisa menjadikan hidup ini sebagai perjalanan, butuh apa Bapak Ibu? Yang dibutuhkan adalah rahmat Allah. Ini yang kita butuhkan untuk bisa menjadikan hidup kita ini tujuannya adalah Allah, dan sampai ke Allah, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita tidak bisa mengandalkan kepada kemampuan kita, bahkan kepada usaha kita. Kita amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu kaidahnya. Ini diajarkan juga oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kita tidak akan mungkin selamat mengarungi perjalanan hidup ini kecuali dengan rahmat Allah. Kita tidak akan mungkin sampai pada tujuan hidup kita, Allah dengan segala keridhaannya, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah. Dan ini juga diakui maksudnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian hidup selamat ini kan hidup yang kelak nanti akan membuat kita masuk surga. Jadi ilahi anta maksudi itu ujungnya adalah surga. Karena di surga itulah kita akan bisa ketemu dengan Allah, di surga itulah kita akan merasakan ridha Allah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita dalam satu hadis riwayat Muslim, la yudkhilu, tidak akan memasukkan ahadan kalian semua, ahadan minkum, tidak akan memasukkan kalian semua apa amaluhu, amal kalian. Tidak akan memasukkan al-jannata ke surga. Amal kalian tidak akan membuat kalian masuk surga. Wala yujiruhu, dan tidak akan menyelamatkan kalian minan nari, dari neraka. Jadi yang membuat kalian masuk surga itu bukan amal kalian. Yang membuat kalian selamat dari neraka itu juga bukan amal kalian. Terus wala ana, Rasul bahkan mengatakan wala ana, tidak juga aku. Tidak juga aku. Illa birahmatin minallahi, kecuali semuanya itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi bukan karena amal baik kita yang membuat kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, bukan karena amal saya yang membuat saya masuk surga, tetapi karena rahmat Allah. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada semacam pelurusan dalam ungkapan-ungkapan kita. Karena selama ini kita kadang ketika ditanya kenapa sholat, jawabannya biar masuk surga. Kenapa sedekah, biar selamat dari neraka. Kalau berdasar hadis ini, itu berarti kita melupakan hal yang lebih urgen, yaitu rahmat Allah. Sehingga ungkapan yang tepat adalah ketika kita ditanya kenapa sedekah, biar dapat rahmat Allah. Kenapa sholat, biar saya dapat rahmat Allah. Kenapa ngaji, biar saya dapat rahmat Allah. Dan ungkapan ini jauh lebih berhikmah, jauh lebih bijak daripada ketika kita mengatakan bahwa saya beramal baik itu biar saya masuk surga. Lebih tepat, saya beramal baik ini biar saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang membedakan adalah kalau kita beramal biar bisa masuk surga, bisa nggak kita memastikan bahwa amal baik saya ini betul-betul akan membuat kita masuk surga? Bisa nggak kita meneropongnya ketika kita hidup di dunia? Nggak bisa.
untuk kemudian bisa memastikan bahwa sholat saya, tilawah Quran saya bisa masuk surga, itu kita tahunya kapan? Tahunya nunggu kan. Ketika kita sudah meninggalkan alam dunia, berarti nggak bisa dievaluasi. Iya, nggak bisa dievaluasi. Kalau seandainya orientasi kita melakukan amal baik adalah biar kita masuk surga. Bahkan sangat boleh jadi ada orang yang kepedean, terlalu pede. Masa sih orang kayak saya nggak masuk surga? Saya kan ahli tahajud, ahli sedekah, hafal Quran, ngajak orang pada kebaikan, yang benar aja. Masa saya kok masuk neraka, nggak masuk surga? Nah, ini kan namanya kepedean. Tapi kalau kita beramal biar dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat apakah memang betul amal baik saya ini sudah mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau orientasinya rahmat Allah, itu bisa dirasakan ketika kita masih hidup di dunia. Tidak harus nunggu nanti di akhirat, enggak. Kita bisa melihat apakah betul amal-amal baik saya selama ini membuat saya mendapatkan rahmat Allah. Kita bisa melihat apakah saya memang sudah betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Kalau iya, mudah-mudahan rahmat itulah yang akan mengantarkan kita masuk surga. Tapi kalau ternyata saya udah banyak amal baiknya nih, tapi kok rahmat Allahnya belum terasa. Apa wujud rahmat Allah? Ya, saya sedekah banyak gitu, amal baik juga banyak gitu. Tapi saya tidak merasa ada rahmat Allah yang saya rasakan. Nah, kan kita berarti curiga, apa yang salah ini dari amal baik kita? Nah, tentu Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang perlu kita ketahui adalah apa tanda bahwa amal saya itu betul-betul membawa saya kepada rahmat Allah. Karena kalau belum tahu juga ya ibarat orang mengevaluasi tapi nggak tahu standar, apanya yang harus dievaluasi. Mengevaluasi kerja tapi nggak tahu standar hasilnya. Nah, karena itu ini bahasan kita berikutnya, di manakah kita bisa menemukan dan merasakan sejuknya mata air rahmat Allah. Ini dulu yang kita harus ketahui, ya. Di manakah kita bisa menemukan dan merasakan sejuknya mata air rahmat Allah? Jawabannya, rahmat Allah tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam amal taat. Tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam amal taat. Amal taat itu adalah amal yang kita lakukan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya amal taat. Amal yang dilakukan namanya juga taat. Taat kan artinya patuh. Amal yang dilakukan semata-mata patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlaku kaidah rahmat Allah itu memang hanya ada di dalam amal taat. Tetapi tidak semua amal taat otomatis bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu hanya ada di dalam amal taat. Jadi kalau amalnya bukan amal taat, ya nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat secara zahirian apakah amal saya ini amal taat. Itu dengan kita melihat apakah yang saya lakukan ini bisa mengundang datangnya rahmat. Kalau salat insya Allah bisa mendatangkan rahmat, baca Quran insya Allah bisa mendatangkan rahmat. Tapi kalau nonton sinetron itu sebenarnya bisa mendatangkan rahmat nggak Bapak? Kalau orang nonton sinetron itu berarti dia taatnya sama siapa? Karena kalau amal itu tidak menunjukkan arti taat kepada Allah, ya di situ tidak akan ada rahmat. Jangankan yang abu-abu, yang jelas sebenarnya amal taat. Sebenarnya itu amal taat, tapi dilakukan tidak dalam rangka taat kepada Allah, maka di dalam amal itu juga tidak ada rahmat. Seperti sholat.
Salat kan sebenarnya menunjukkan amal taat. Cuma masalahnya ketika dia tanya, Pak kenapa salat? Yang lain salat deh, masa saya enggak? Ya enggak enak lah. Berarti dia salat itu taatnya kepada siapa? Taatnya kepada rasa tidak enaknya, bukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini ya berarti di dalam amal taatnya itu tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas pegangan kita, rahmat Allah itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dalam amal taat. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita pastikan dari amal kita adalah amal itu memenuhi kriteria taat. Orang yang amalnya memenuhi kriteria taat, ada harapan dia dapat rahmat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di banyak ayat sebenarnya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad, berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu hanya bisa diharapkan dengan melakukan amal taat. Yang di dalam ayat ini Allah mencontohkannya 3, iman, hijrah, dan berjuang di jalan Allah. Tentu yang namanya amal taat bisa yang lainnya. Intinya amal yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, setelah yang kita lakukan amal taat, apa yang kemudian kita lakukan? Nah yang kita lakukan adalah amal taat itu harus kita bingkai ya, harus kita bingkai dengan bingkai segitiga rahmat. Jadi amal itu harus dibingkai dalam bingkai segitiga rahmat. Jadi amal taat kita itu harus masuk ke dalam segitiga rahmat ya, segitiga rahmat. Namanya segitiga kan ya, sisinya ada 3. Yang kalau lihat gambarnya ya ada sisi merah, sisi coklat, dan sisi biru ya. Nah apa rahmat ya, segitiga rahmat berarti rahmat yang pertama. Nah rahmat yang pertama adalah meyakini bahwa kita bisa beramal taat semata karena rahmat Allah. Jadi apapun amal taat kita, ketika kita melakukannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita lakukan semata-mata karena rahmat Allah. Jadi kita baru saja sama-sama melakukan amal taat, yaitu salat. Nah, waktu kita salat, itu kita sadar betul bahwa saya bisa salat ini adalah karena rahmat Allah. Jadi kita tidak menyandarkan kita salat itu pada kemampuan kita. Ya, bagi saya sholat itu ringan. Saya biasa olahraga, apalagi sholat gitu. Bagi saya ringan. Enggak. Bukan karena itu yang membuat saya bisa sholat. Yang membuat saya bisa sholat ya memang semata-mata karena rahmat Allah. Ya, kita ngaji begini, kita sadar betul bahwa ini saya lakukan semata-mata karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, mungkin saya berada di tempat yang lain. Bisa sedekah. Kenapa? Uang saya banyak. Bukan. Yang membuat kita bisa sedekah ya karena rahmat Allah. Ini segitiga rahmat yang pertama. Jadi betul-betul semua yang bisa saya lakukan itu saya lakukan semata karena rahmat Allah. Bapak Ibu bisa bekerja itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi tidak karena ya saya kan lulusan akuntansi ya jelaslah kerja di pajak karena saya lulusan akuntansi. Enggak. Iya. Jadi saya bekerja ini ya semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena rahmat Allah, iya, saya nggak akan ada di sini. Saya nggak akan mungkin bisa bekerja seperti ini. Jadi semua amal kita semuanya kita sandarkan kepada rahmat Allah. Kalau kita sandarkan kepada rahmat Allah, secara otomatis amal kita pasti amal taat. Karena kalau bukan amal taat, nggak akan mungkin kita menyebut sebagai rahmat Allah. Wah Pak, tadi luar biasa. Pas Bapak tadi nyeritain kejelekan si A, semua orang itu antusias lah mendengarkan.
Mungkin nggak dia mengatakan itu semua rahmat Allah aja. Kalau diizinin malaikat nampar dia, ditampar beneran itu. Ya, karena dia sedang mempermainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 159. Nanti bisa dilihat. Nah, sisi rahmat yang kedua, segitiga rahmat, sisi yang keduanya adalah yang warnanya coklat, beramal taat semata karena mengharap rahmat Allah. Semata karena mengharap rahmat Allah. Nah, ini juga namanya segitiga, kan berarti harus ada. Kalau ini nggak ada, bukan lagi segitiga. Jadi apapun amal kita, Bapak Ibu yang rahmat Allah, harapannya cuma satu, rahmat Allah. Betul-betul hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kalaupun ada dan sepertinya ada kaitannya, itu tidak saya reken. Itu tidak saya reken. Jadi tetap yang direken adalah rahmat Allah dan hanya rahmat Allah. Dan tidak semua orang bisa menghadirkan sisi kedua dari segitiga rahmat ini. Seringnya lupa. Kita sakit, berobat kan wujud dari taatnya kita kepada Allah. Apa harapan dari kita berobat? Sembuh. Nah, itu berarti menghilangkan sisi kedua ini. Dan terus apa kalau saya berobat, harapannya? Ya cuma rahmat. Cuma rahmat. Bukannya kalau berobat itu harapannya sembuh, enggak. Tetap rahmat. Nah, kenapa tetap rahmat? Kenapa bukan sembuh? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau harapannya sembuh, mungkin enggak orang berobat sembuh tapi dalam sembuhnya tidak ada rahmat Allah. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Sembuh tapi nggak ada rahmat Allah. Kira-kira sembuhnya dipakai buat apa? Ya nanti buat keluyuran kan. Jangan-jangan nanti buat minggat. Tapi kalau saya sembuh, ya. Tapi sebelumnya saya berobat, nih harapannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus sembuh. Berarti di dalam sembuhnya ada apa? Rahmat. Sembuh itu wujud dari rahmat Allahnya. Maka sembuhnya orang ini insya Allah akan dipakai buat melanjutkan perjalanan hidup. Ya, karena perjalanan hidup itu amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu bekerja itu harapannya apa? Pastikan satu, rahmat Allah aja. Lo bukannya nanti biar saya dapat penghasilan, enggak. Karena kalau seandainya saya bekerja biar saya dapat penghasilan, mungkin enggak dia dapat penghasilan tapi di dalam penghasilan itu enggak ada rahmat Allah, mungkin. Nah, itu yang nanti akan jadi masalah. Betapa banyak orang berdagang, Bapak Ibu, tujuannya memang dapat rahmat Allah, tapi dapat untungnya itu sedikit. Tapi karena di dalam untung yang sedikit itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sebab rahmat Allah, untung yang sedikit itu mencukupi. Anak-anaknya sekolahnya sampai selesai. Dia juga hidup tidak sampai kelaparan gitu, tidak sampai kekurangan. Kenapa? Karena di dalam keuntungan dia yang sedikit itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga tumbuh dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak orang yang bekerja biar dapat untung besar, dan memang dia untung tapi di dalam untungnya nggak ada rahmat. Apa yang terjadi? Kok bisa ya? Padahal untung saya banyak. Kok ini SPP anak belum dibayar gitu ya. Cicilan ini juga belum dibayar, pajak juga belum dibayar. Berarti kemana ini? Bisa jadi itu karena faktor tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiganya, sisi ketiga dari segitiga rahmat Allah adalah mengembalikan semua akibat dari amal taat kepada rahmat Allah. Apapun akibat, apapun hasil
dari amal taat kita, ya kita kembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti Bapak Ibu bekerja, ya, dapat penghasilan. Itu kita akan ngasih judul penghasilan itu sebagai apa? Ini hasil saya bekerja, bukan. Itu rahmat Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat rekening saya nambah ini ya, semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nasihatin anak, anak nurut. Itu yang membuat anak nurut karena apa? Rahmat Allah. Bukan karena saya yang nasihatin. Kita ngajarin anak, anak faham itu rahmat Allah. Bukan karena saya ngajarin. Iya. Anak saya itu kalau diajarin ibunya nggak pernah paham. Begitu saya ngajarin, udah langsung paham. Itu berarti kira-kira amal taat dia ngajarin anak itu bisa mengundang datangnya rahmat nggak? Nggak. Karena ada salah satu sisinya yang tidak ada. Jadi apapun akibat dari amal itu semuanya kita kembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bekerja penuh integritas yang karenanya kemudian Bapak Ibu dapat penghargaan. Ketika dapat penghargaan, ngasih judul penghargaan itu sebagai apa? Rahmat Allah. Tidak dikait-kaitkan dengan kerja kita. Tidak dikait-kaitkan pula dengan kinerja, dengan integritas. Enggak, ini sepenuhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah mengaku-akukan hasil itu kepada kerja kita, amal kita. Termasuk nanti sebaliknya, kita udah beramal baik, penuh dedikasi, tapi hasilnya dicaci, nggak diakui. Itu kita memaknai, mengasih judul dicaci itu sebagai apa? Rahmat Allah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau dipuji, mau dicaci, itu sebenarnya rasanya sama atau beda Bapak Ibu? Sama. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian akhir. Terus bagaimana agar perjalanan hidup kita selalu berpayungkan rahmat Allah? Karena kalau perjalanan hidup tidak berpayungkan rahmat Allah, keluarlah hidup ini dari perjalanan menuju keluyuran. Orang kalau perjalanan hidupnya tanpa rahmat Allah, pasti hidupnya bukan bermakna perjalanan, keluyuran atau bahkan minggat. Nah, caranya Bapak Ibu, dan ini yang menjadi inti dari tema atau judul kita, caranya adalah dengan kita puasa. Dengan cara kita puasa. Ya, puasa apa? Yang namanya puasa itu artinya apa? Ini maghribnya mesti 10 menit. Ada makanan, ada minuman. Karena dia puasa, dia tetap menahan diri. Tetap menahan diri. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita maksudkan sebelum datangnya bulan puasa adalah puasa yang ketika dikaitkan dengan akhirat adalah menahan diri dari segala rasa yang tidak berasa rahmat Allah. Menahan diri. Jadi kalau kita ada rasa, tetapi di dalam rasa itu tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menahan diri dari rasa itu. Artinya rasa itu nggak usah dirasakan. Rasa itu tidak harus dirasakan. Apa contohnya? Kita dihina orang, terus kita rasanya marah. Di dalam rasa marah ada rahmat Allah enggak? Nah, kalau enggak ada, maka tahan, jangan sampai marah. Sendal kita hilang, susah karena sendal kita hilang, itu ada rahmat Allah enggak? Enggak, ya udah enggak usah susah. Nah, itu yang kita maksudkan dengan puasa sebelum datangnya bulan puasa. Ini penting untuk kita latih sebelum bulan puasa betul-betul datang. Tapi kalau semalam tidak tahajud, kok saya susah ya? Ada rahmat Allah nggak di dalam susahnya kita karena semalam tidak tahajud? Ada, ya jangan ditahan. Itu justru yang harus ditumbuhkan.
Bapak Ibu dapat rizki, seneng nggak? Seneng. Yang membuat kita seneng apa? Ya uang saya tambah banyak. Kalau yang membuat kita seneng uang saya tambah banyak, berarti ada rahmat Allah nggak di dalam senengnya kita? Nggak ada, ya udah nggak usah seneng. Tapi kalau seandainya saya seneng karena dengan rizki yang banyak ini sedekah saya tambah banyak, infak saya tambah banyak, nah itu berarti seneng yang di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lain, puasa ya, puasa dalam artian menahan diri dari segala rasa yang tidak berasa rahmat Allah adalah bagaimana kita merasakan rahmat Allah dalam seluruh rasa hidup kita. Dan ini yang harus betul-betul utuh kita miliki sebelum Ramadan datang. Kalau kita sudah merasakan rahmat Allah dalam seluruh rasa hidup kita, insya Allah kita akan menjalani Ramadan itu betul-betul yang kita rasakan hanya rahmat Allah. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah, waktu kita puasa, kita lapar. Maka kita merasakan di dalam lapar itu ada apa? Ada rahmat Allah. Karena ada rahmat Allah, maka waktu lapar itu kita ngeluh atau bahagia? Karena kita sudah terbiasa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terbiasa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam bacanya panjang waktu tarawih. Ada rasa enggak? Ada rasa capek. Tetapi di dalam capeknya kita, lelahnya kita karena imam bacanya panjang, ada rahmat Allah? Ada. Maka walaupun kita capek, yang kita rasakan adalah senang. Baca Quran lama gitu, nanti kita rasakan senang. Kenapa? Karena di dalam baca Quran ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah, yang terjadi adalah kita menjadi orang yang senang melakukan amal-amal kebaikan. Saya senang karena di dalam amal kebaikan ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi senang baca Quran, senang zikir, senang sedekah. Kenapa? Karena yang saya senangnya adalah rahmat Allahnya. Dan itu sudah kita rasakan sebelum Ramadan datang. Ketika Ramadan belum datang. Nah, kalau kita sudah senang dengan hal-hal yang di situ ada rahmat Allahnya, maka secara otomatis kita tidak akan mungkin senang melakukan amalan-amalan yang di situ tidak ada rahmat Allahnya. Dan ini kan menjadi hal yang sangat penting. Betapa banyak orang yang puasa tetapi dengan dalih menghilangkan rasa lapar, dia istilahnya ngabuburit. Senang ngabuburit. Soalnya daripada nahan lapar, mendingan saya nonton drakor aja lah, kan nggak terasa laparnya. Itu kan menjadi nggak jelas. Dia puasa dari menahan makan, tapi dia tidak puasa dari menahan amalan lain yang sebenarnya itu malah jatuhnya haram. Kalau menahan diri dari makan kan asalnya mubah. Kalau bisa menahan diri dari sesuatu yang asalnya mubah, kenapa kemudian tidak bisa menahan diri dari sesuatu yang asalnya haram? Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan bahasan ini di pertemuan yang akan datang, karena hidup ini sejatinya kan bicara soal rasa. Bicara ini ujung-ujungnya adalah soal rasa. Hidup ini ujung-ujungnya adalah soal rasa. Apapun itu sekali lagi ujungnya adalah rasa. Sehingga orang kalau hidup tapi dia tidak merasakan rasa, itu hidupnya hambar. Dan itu yang kita temukan. Kenapa di masa sekarang ini banyak orang yang stres. Orang yang stres itu karena apa, Bapak Ibu? Dia tidak menemukan rasa di dalam semua aktivitas hidupnya. Di rumah ketemu orang tua nggak ada rasa,
ketemu anak nggak ada rasa, ketemu istri, ketemu suami nggak ada rasa, maka lama-kelamaan hidup ini rasanya hambar. Ya, rasanya hambar. Jadi rasa itu hal yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu diajak makan di warung makan, selesai makan, yang dibicarakan apanya? Makan di warung makan yang mahal, mewah gitu. Tapi ujung-ujungnya selesai makan, yang dibicarakan apa? Bukan mewahnya kan. Tetap aja yang dibicarakan adalah rasa makanannya. Sehingga kalau rasa makanannya nggak enak, ya udah kapok, nggak mau lagi, udah mahal. Tapi kalau makan di warung makan yang sederhana itu maksudnya bukan sederhana yang itu. Yang lantainya sederhana, saking sederhana lantainya tanah, tapi makanannya enak. Wah, saya lebih suka di situ. Hadirin hadirin rahmati Allah. Padahal tidak ada rasa yang lebih terasa melebihi rasa bernama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebermaknaan hidup, ini kita bicarakan di pertemuan yang akan datang, itu hanya akan dimiliki oleh siapa saja yang dia bisa merasakan adanya rahmat Allah di dalam apapun yang ada dalam hidup. Jadi rasa yang betul-betul rasa adalah rasa bernama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lagi sholat, kita merasakan rahmat Allah di dalam sholat, maka sholat kita akan menjadi sholat yang bermakna. Karena yang saya rasakan di dalam sholat ini adalah rahmat Allah. Tapi kalau seandainya ada orang yang sholat, dia merasakan enaknya sholat karena imam bacaannya merdu, ya, maka dia akan merasakan sholat itu ketika hanya sholat. Selesai sholat, udah selesai semuanya. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu yang rahmat Allah. Ramadan, selesai Ramadan, selesai semuanya. Tapi bayangkan kalau seandainya setiap detik yang ada di bulan suci Ramadan ini yang kita rasakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakin sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya nikmatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap terasa. Kita lanjutkan insyaallah bagaimana kita bisa merasakan rahmat Allah dalam seluruh rasa hidup kita. Jadi walaupun susah yang kita rasakan rahmat Allah, walaupun kita sedih yang kita rasakan adalah rahmat Allah, walaupun capek yang kita rasakan adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu justru lebih terasa kalau capek daripada ketika tidak capek. Maka para pekerja itu lebih senang capek. Kenapa? Karena di situ rahmat Allahnya lebih terasa daripada ketika kita tidak capek. Jadi ibarat kita dikasih aram-aram, lebih suka ada isinya atau nggak ada isinya di aram-aramnya? Nah, kalau ada isinya, nah itu hanya akan kita rasakan kalau hidup ini penuh dengan kesusahan. Jadi di dalam kesusahan ada rahmat Allah, di dalam kesenangan itu juga ada rahmat Allah. Dan ya Allah wa iyyakum, ada tanggapan dari Bapak Ibu? Masih ada 2 pertemuan sebelum Ramadan ya. Mudah-mudahan 2 pertemuan ke depan kita bahas secara khusus persiapan menghadapi Ramadan. Salah satunya adalah agar nanti pada saat Ramadan yang kita rasakan betul-betul Ramadan itu bulan rahmat. Bukan bulan lapar, tapi memang bulan yang penuh dengan rahmat. Kalau bulan yang penuh rahmat kan harusnya kita merasakan rahmatnya bulan Ramadan, rahmat Allah yang ada di bulan Ramadan. Hadan ya Allah wa iyyakum, mohon maaf dan segala khilaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.